Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurbaiti Nasution pada video pembelajaran kalkulus lanjut. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dua peubah. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin kalkulus itu tiga skop utama ilmu kalkulus itu adalah yaitu di limit, turunan, dan integral. Nah, pada kalkulus diferensial dan kalkulus integral yang Anda pelajari pada semester 1 dan 2 lalu, Anda hanya membahas mengenai fungsi satu peubah. Jadi, Y sama dengan Fx itu yang Anda bahas pada kalkulus diferensial dan integral yang lalu. Nah, sekarang pada kalkulus lanjut ini yang merupakan kelanjutan dari kalkulus diferensial dan integral, kita akan membahas mengenai fungsi dua peubah. Jadi, fungsi dua peubah itu adalah aturan yang fungsi dua peubah itu aturan yang memasangkan fungsi, jadi aturan yang memasangkan setiap anggota R2 ke bilangan real. Jadi fungsi dua peubah itu fungsi aturan yang memasangkan setiap anggota R2, yang mana R2 itu seringnya dinotasikan dengan X, Y ya, ke bilangan real. Jadi, mohon maaf, ini saya salah menuliskan aturannya. Jadi, fungsi dua peubah itu adalah fungsi yang memasangkan setiap anggota R2 ke bilangan real. Jadi, domainnya fungsi dua peubah tadi itu terletak di ruang berdimensi 2. Biasa juga dinyatakan seperti ini. Z sama dengan F, X, Y. Jadi nanti fungsinya itu tidak hanya dipengaruhi oleh X saja, tetapi oleh X dan Y. Contoh fungsi dua peubah yang paling gampang ya pokoknya kalau setiap fungsi yang melibatkan X, Y itu pasti disebut dengan fungsi dua peubah. X, Y sebagai variabel bebas ya maksudnya. Contohnya misalkan Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah ini termasuk fungsi dua peubah. Atau mungkin Z sama dengan 1 per X plus Y, ini juga fungsi dua peubah. Nah, begitu. Dulu ketika Anda ngomongin fungsi satu peubah, Anda biasa karena notasinya dinotasikan Y sama dengan Fx ya. Nah, Anda terbiasa menggunakan koordinat kartesius dimensi 2 untuk menyatakan grafik fungsinya kan. Jadi, ketika X-nya 1, Y-nya berapa, seperti itu. Misalkan Y-nya 2 seperti ini. Nah, ini berarti ini 1,2 itu maksudnya 2 sama dengan hasil fungsi, nilai fungsi dari 1, seperti itu. Nah, itu dulu ketika di fungsi satu peubah. Nah, nanti kita karena variabel bebasnya itu sudah ada 2, berarti nanti kita menggunakan variabel Z sebagai notasi dari variabel terikat. Jadi nanti seperti ini, Z sama dengan misalkan Z sama dengan Fx, Y kayak gitu ya. Misalkan Z sama dengan Fx, Y. Lah ternyata ketika X, Y-nya itu 2,3, nilai Z-nya itu adalah 4. Ini berarti maknanya fungsi ini nanti melalui titik 2,3,4. Nah, kita mau nggak mau kita ngomongin ruang berdimensi 3. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan juga ada sumbu Z. Sini itu 2, kesininya itu 3, ke atasnya itu 4 gitu. 4. 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Itu nanti. Nah, karena kita tidak mungkin terlalu detail dalam ngomongin grafik ya. Kenapa? Karena kita sulit menggambarkannya. Kita kan ngomongin di ruang berdimensi 3. Sulit kan menggambarkannya, maka kita nggak akan terlalu banyak ngomongin mengenai grafik. Jadi kita nggak terlalu banyak ngomongin mengenai grafiknya. Nah, sementara yang saya akan bahas lebih lanjut itu adalah mengenai domainnya. Domain fungsi dua peubah. Nah, Anda paham nggak apa yang dimaksud dengan domain?
jangan bilang kalau Anda bilang domain itu daerah asal. Kalau kira-kira Anda bilang ke siswa Anda domain itu daerah asal, kira-kira siswa Anda paham nggak? Kalau fungsinya itu seperti ini mungkin paham. Ini fungsi 1, 2, 3. Di sini ABC. Domainnya apa? Mungkin paham. Tapi kalau saya nanya misalkan Y sama dengan akar X plus 2. Domainnya apa? Kemudian saya tanya lagi domain itu apa sih, daerah asalmu? Bisa nggak daerah asal itu menjawab pertanyaan domain ini apa gitu? Sulit kan? Jadi domain itu tidak sekedar daerah asal ya. Kalau kita ngomongin fungsinya dalam relasi seperti ini, relasi diagram panah seperti ini, mungkin Anda gampang banget menentukan domainnya. Oh berarti yang di daerah kiri yang ini 1, 2, 3 misalkan seperti ini ya. Itu bisa gampang. Tapi ketika fungsinya dinyatakan dalam rumus seperti ini, tahu nggak Anda maksudnya domain itu apa? Kemudian kalau misalkan nggak tahu, apakah domain itu sama aja daerah asal, itu pernyataan itu apakah membantu Anda menjadi tahu? Kan juga enggak kan? Nah, jadi sebelum kita masuk ke nyari-nyari domain fungsi, Anda harus tahu dulu apa sih maknanya domain itu. Jadi domain itu adalah himpunan terbesar di mana F terdefinisi. Terdefinisi itu apa sih? Kayak yang kemarin kita bahas, terdefinisi itu maksudnya punya nilai. Dia punya nilai tertentu. Jelas nilainya itu berapa gitu loh. Contohnya kita ngomongin fungsi satu peubah dulu. Misalkan contoh ya, misalkan saya punya fungsi Y sama dengan X plus Y. Oh mohon maaf, Y sama dengan X plus Y. Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Ini domainnya apa? Ini saya dalam notasi F aja. Misalkan Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Nah ini domainnya apa? Nah domainnya F itu adalah semua himpunan bilangan real. Kita ngomongin, kenapa ngomongin bilangan real? Karena dia fungsinya satu peubah, berarti kan dia domainnya itu ya bilangan real, paling besarnya bilangan real. Ada nggak kita mau nyari tahu domainnya fungsi Y sama dengan X kuadrat. Nah, caranya bagaimana? Ya kita cek di semua bilangan real itu ada nggak bilangan real yang membuat fungsi ini itu nggak punya nilai. Misalkan min 1 membuat dia punya nilai nggak? Min 1 dikuadratkan hasilnya 1, jelas. Berarti dia punya nilai di min 1. Di 0, di negatif, semua negatif punya nilai kan? Punya. Di 0 punya nggak? 0 kuadrat. 0, punya, jelas. Di positif punya nggak? Punya juga, dia jelas. Oh berarti semua bilangan real itu bisa jadi domainnya fungsi ini. Artinya domainnya fungsi ini adalah semua bilangan real kayak gitu. Oke, contoh lagi, misalkan saya punya fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 1 per X nih. Nah 1 per X domainnya apa nih? Coba kita cek. Kalau X nya negatif, min 1, min 2, min 3 gitu. Hasilnya ya ketemulah min 1 per 2, min 1 per 3 dan seterusnya. Ada kan? Ada, berarti dia terdefinisi di negatif. Di positif, X-nya 2, 3, 5 dan seterusnya. Atau mungkin yang koma-koma, atau mungkin yang akar-akar. Terdefinisi juga nggak? Terdefinisi juga, jelas. Ada nggak yang membuat dia nggak terdefinisi? Ada, berapa? X sama dengan 0. 1 per 0 kan tidak jelas nilainya, tidak terdefinisi. Berarti domain fungsi ini itu adalah semua bilangan real kecuali 0. Jadi semua bilangan real kecuali X sama dengan 0. Jadi X-nya harus semua bilangan real tetapi X-nya tidak boleh 0. Nah ini namanya domain fungsi dari Y ini. Contoh yang lain, misalkan Y sama dengan, paling gampang nih, ini gampang-gampang aja yang saya contohkan, Fx sama dengan akar X. Berarti domainnya apa? Ya kita cek satu-satu. Dia punya nilai nggak di positif? Akar 3 nggak tahu Bu berapa? Ya akar 3 mah nggak tahu, tapi kan ada nilainya sebenarnya. Cuman kita nggak terbiasa aja ngitung berapa akar 3. Tapi akar 3 ada, akar 4 ada, akar setengah juga ada kan? Bisa kan dicari ya, karena kita mungkin nggak bisa nyari karena kita nggak terbiasa ngomongin yang nggak bulat gitu. Cuman tapi ada kan nilainya. Jadi ini akar-akar untuk yang positif ada. Untuk 0, akar 0 berapa? 0 juga, berarti ada juga. Tapi kalau akar min 1, Anda bisa nggak mencari tahu akar min 1? Kan nggak ada, kita nggak mendefinisikan akar min 1.
Akar min 2 juga. Oh, ternyata untuk semua bilangan negatif bentuk ini tuh nggak terdefinisi. Artinya domainnya itu adalah semua bilangan real, tetapi harus yang lebih dari sama dengan 0, itu domainnya. Nah, jadi domain itu himpunan terbesar di mana fungsi terdefinisi. Lah, himpunan terbesar dari apa? Misalkan ini kita ngomongin fungsi satu peubah, berarti dia ngomongin himpunan terbesar dari, jadi himpunan bagian terbesar dari bilangan real. Kalau kita ngomongin himpunan fungsi dua peubah, berarti kita ngomongin di R2. Nah, sekarang kita ngomongin domain fungsi di R2. Contoh yang R2 ya. Contoh yang R2, misalkan fx-nya, mohon maaf, fx-nya fx, y. Misalkan fx, y-nya itu x kuadrat plus y kuadrat. Berarti ini terdefinisi di mana aja? Di mana? Domain f-nya. Oh, ternyata berapapun nilai x, berapapun nilai y itu bisa membuat dia punya nilai. Berarti domain fungsinya adalah semua bilangan real, semua di R2. Kemudian, misalkan saya punya fx, y-nya akar dari x kuadrat plus y kuadrat min 9, seperti itu. Berarti domain fungsinya adalah semua bilangan di R2, semua di R2 yang membuat bentuk di bawah akar ini positif. Kita coret-coret terlebih dahulu, jadi domainnya itu kejadian ketika x kuadrat plus y kuadrat min 9 itu lebih dari sama dengan 0, atau x kuadrat plus y kuadrat itu lebih dari sama dengan 9. Berarti domain fungsinya adalah semua xy di R2, tetapi syaratnya x kuadrat plus y kuadrat itu lebih dari sama dengan 9. Nah, kalau dibilang di fungsi satu peubah, kita bisa menyatakan domain itu dalam garis bilangan. Seperti ini misalkan. Ini tadi garis bilangan, jadi ini yang 0 kita hapus. Duh, bagaimana caranya? Ya, ini pokoknya 0-nya nggak ikut ya. Jadi ini 0 nggak ikut. 0 nggak ikut. Oke. Ini 0 nggak ikut. Terus kalau yang ini, kita bisa menyatakan dalam bilang ini 0. Ini 0-nya ikut. Nah, ini domain fungsinya dari sini domain fungsi. Ini domain fungsinya semua, tapi 0 nggak ikut. Nah, sekarang kalau di fungsi dua peubah, kita bisa menyatakan domainnya itu dalam bidang kartesius, karena dia kan dalam x dan y. Nah, khusus untuk fungsi yang ini, domainnya itu domainnya itu semua di R2, yang mana x kuadrat plus y kuadrat itu harus lebih dari 9, lebih dari sama dengan 9. Berarti kalau kita bayangkan bentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9 itu adalah bentuk lingkaran kan ya. Jadi bentuk lingkaran, ada nggak nih bentuk lingkaran? Nih, bentuk lingkaran yang mana pusatnya itu adalah 0,0 dan jari-jarinya adalah 9 itu R kuadrat, berarti jarinya adalah 3. Nah, sementara yang diminta itu x kuadrat plus y kuadrat lebih dari sama dengan 9, berarti yang lebih dari 9 berarti yang di luar lingkaran. Nah, ini daerah ini adalah domainnya. Gitu ya. Jadi kalau gitu kita mau menyatakan domain dalam, mensketsakan domain dalam gambar. Oke, satu lagi contoh ya, kita kasih contoh satu lagi. Kita carilah domain fungsi ini, fxy sama aja akar dari y dikurangi x kuadrat plus 9 gitu. Nah, sama kayak tadi, fungsi ini terdefinisi f, jadi kita coret-coret dulu, f terdefinisi jika y min x kuadrat plus 9 itu lebih dari sama dengan 0, atau y lebih dari sama dengan x kuadrat min 9. Berarti kalau gitu domain fungsinya itu adalah semua xy
di R2 sehingga Y itu lebih dari sama dengan X kuadrat min 9. Nah, sekarang ketika kita disuruh sketsakan hasil ini, sketsakan domain fungsinya dalam grafik. Dalam grafik ya, jadi kita gambar dulu bidang berdimensi 2. Nah, kemudian kita cek Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 9. Kita biar gampang kita sama dengankan dulu aja X kuadrat min 9. Ternyata ini membentuk fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu kalau mau menggambar berarti kita harus menyamadengankan Y dengan 0. Jadi ketemu X kuadrat min 9 sama dengan 0. Kita faktorkan ketemu X min 3 X plus 3. Jadi X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan negatif 3. Jadi nanti dia memotong sumbu X-nya di sini negatif 3 dan juga di 3. Kemudian kita lihat dia koefisien X kuadratnya ternyata positif, berarti dia membuka ke atas. Jadi nanti grafiknya seperti ini. Oke. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat min 9. Yang diminta itu Y lebih dari X kuadrat min 9. Berarti bisa di atasnya grafik atau di bawahnya grafik. Kita cek. Cek pakai titik 0,0. 0,0 kita masukkan ke persamaan. Memenuhi apa tidak. Jadi 0 itu lebih dari sama dengan 0 min 9. Berarti 0 lebih dari 9. Benar gak? Oh ternyata benar. Berarti yang memuat 0 ini harus kita arsir karena dia memenuhi ya. Jadi domain fungsinya itu yang ini. Domain fungsinya itu yang kuning ini. Oh, tidak kelihatan juga. Nih domain fungsinya yang ini. Nah, yang kuning. Nah, jadi domain fungsinya itu notasi bundanya seperti ini. Sketsanya adalah yang ini. Nah, demikian materi mengenai fungsi dua berubah hingga ke domainnya. Untuk selanjutnya pada video berikutnya kita akan membahas mengenai limit fungsi dua berubah. Untuk materi ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.